Halo, assalamualaikum jumpa lagi bersama saya channel Bio Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan video apakah dengan menambahkan transistor final pada power amplifier bisa menambah atau mendongkrak watt atau daya dari suatu power amplifier. Oke, sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, oke, kita lanjut ke videonya. Jadi banyak di antara teman-teman yang berasumsi jika dengan menambahkan jumlah TR final pada power amplifier itu juga bisa menambahkan watt atau mendongkrak watt yang dihasilkan dari power amplifier tersebut. Sehingga banyak kejadian menambahkan transistor final tanpa menambah PSU-nya. Jadi misalkan teman-teman ngerakit power amplifier dengan 4 set sunken, 4 set final, suaranya sudah enak ya, lalu karena teman-teman berasumsi jika dengan menambahkan TR final itu wattnya bisa akan lebih tinggi, suaranya lebih mantap, nah maka teman-teman tambahkan menjadi 8 set misalkan tanpa merubah PSU-nya ya, jadi cuma menambah final saja. Nah, yang didapat itu malah suaranya sama, bahkan cenderung suaranya lebih buruk, suaranya lebih menjadi loyo, lebih nggak bertenaga daripada sebelumnya. Nah, jadi hal tersebut harus teman-teman hindari ya, harus teman-teman ketahui kapan harus menambah TR final supaya tidak terjadi kejadian tersebut. Karena jika kejadian tersebut mengalami pada teman-teman, tentunya akan rugi pada transistor final dan juga rugi waktu, rugi ngerakit, daya ngerakit dan lain sebagainya. Nah, jadi yang menentukan watt ataupun daya dari power amplifier itu adalah PSU-nya atau power supply yang digunakan. Jadi kalau kita mau menambahkan TR final, ya kita tambahkan juga power supply-nya. Kalau cuma menambahkan TR final tanpa menambahkan power supply itu sama aja bohong karena transistor final itu tidak bisa mendongkrak atau tidak bisa menambahkan output atau watt dari power amplifier. Ini contoh ya, jika dengan menambahkan jika dengan menambahkan transistor final bisa menambahkan watt, bisa menambahkan daya, ya trafo gede nggak akan laku lur. Jadi kita pakai trafo kecil ya, pakai TR final banyak 10 set, wattnya 1000. Nah, tapi kan nggak gitu, itu hanyalah teori yang salah ya, karena sekali lagi yang menentukan daya atau output atau watt dari power amplifier itu adalah dari PSU nya. Bukan hanya PSU, tapi faktor utamanya ada di PSU. Ada banyak faktor. Nah, ini saya contohkan ya, misalkan ini kan power kelas AB ya. Kita pakai di sini 1 2 3 4 5 6 7 set TR final. 7 set TR final, misalkan di sini saya supply dengan menggunakan 65 VAC atau 90 volt DC misalkan. Lalu misalkan ini power kelas H misalkan ya, ini kelas AB, ini misalkan kelas H dengan final 1 2 3 4 5 set misalkan. Kelas AB kan ada 2 ya untuk supply-nya. Nah, misalkan ini saya supply 120 volt DC dan 60 volt DC. Nah, maka wattnya yang paling tinggi adalah yang ini, yang kelas H ini. Karena apa? Karena walaupun dia finalnya cuma 5 set, tapi dia PSU-nya lebih tinggi. PSU-nya dia sampai 120 DC, 60 volt DC sampai 120 DC. Sedangkan kelas AB ini itu cuma 90 volt DC. Maka watt atau output yang akan keluar yang lebih tinggi ya kelas H ini, lebih horeg. Karena apa? Karena dia menggunakan PSU yang lebih tinggi walaupun finalnya lebih sedikit. Nah, seperti itu. Jadi TR final itu tidak serta-merta bisa mendongkrak atau menambahkan daya atau output pada power amplifier, itu tidak seperti itu. Nah, lalu
yang bisa mempengaruhi watt ataupun output pada power amplifier itu selain PSU juga keefisiensian power. Nah, misalkan di sini saya kelas AB, saya supply 90 volt DC. Lalu ini kelas D, ini kelas AB, ini kelas D. Misalkan ini kelas D ya, tapi ini kelas AB, ini kelas D misalkan dengan 90 volt DC juga. Nah, tentunya yang akan wattnya lebih tinggi yang mana? Yang kelas D. Karena apa? Karena power kelas D itu power yang paling efisien. Efisien itu maksudnya apa namanya? Seluruh PSU-nya itu bisa dimaksimalkan menjadi suara. Jadi untuk panasnya itu lebih minimal. Jadi kelas D itu panasnya minimal, sedangkan kelas AB itu lebih panas daripada kelas D. Jadi output apa namanya dayanya itu kalau kelas AB itu sebagian terbuang menjadi panas. Kalau kelas D itu apa namanya sebagian besar menjadi suara. Keefisiensian power dari kelas D itu 90%. Sedangkan kelas AB itu kurang efisien dibanding kelas D, seperti itu. Nah, jadi yang mempengaruhi watt dari power amplifier yang pertama adalah tentunya saja PSU-nya ya, power supply. Dan yang kedua adalah keefisiensian power tersebut, seberapa efisien powernya. Jadi kelasnya ya, kelas-kelas juga itu menentukan kelas AB atau kelas D atau kelas H atau kelas TD dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ada juga teman-teman yang berasumsi ya, dengan apa namanya banyak yang membaca dataset TR final, misalkan TR final Sanken 1 set 200 watt misalkan. Nah, ada teman-teman yang berasumsi seperti itu. Jadi kalau 1 set saja bisa 200 watt, kalau kita tambah 10 set bisa sampai 2000 watt. Wah, kita beli saja Sanken 10 set ya supaya 2000 watt. Seperti itu. Sedangkan trafonya cuma 10 ampere kecil 45 CT yang nggak akan keluar 2000 watt, seperti itu. Jadi yang menentukan faktor utamanya adalah di PSU-nya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh ataupun apa namanya tertarik, wah ini TR finalnya banyak berarti wattnya besar. Nah, itu tidak selalu benar ya teman-teman. Tergantung kita lihat juga PSU-nya dan kelas yang digunakan pada power amplifier tersebut. Nah, setelah melihat video ini, saya harap teman-teman tidak asal dalam menambahkan TR final ya, tapi juga teman-teman harus melihat power apa yang teman-teman pakai dan PSU-nya seberapa besar yang teman-teman pakai. Jadi kalau teman-teman mau menambah atau mendongkrak daya dari power amplifier itu, teman-teman bisa merubah PSU-nya. Kalau PSU-nya sudah dirubah juga bisa nambahkan finalnya, juga bisa mengganti sistem atau kelas dari powernya ya. Misalkan dari kelas AB naik ke kelas H, itu sudah pasti wattnya akan naik, atau kelas AB di BTL juga pasti akan naik wattnya. Kalau powernya kelas AB, misalkan powernya biasa ya, misalkan kelas AB, PSU-nya nggak diganti, powernya nggak diganti, cuma menambahkan finalnya saja. Nah, itu ya percuma, kita cuma buang-buang duit, bukan watt yang semakin tinggi yang didapat, malah kerugian yang kita dapat, seperti itu. Jadi ya harus disesuaikan, jumlah TR final sama PSU yang kita pakai disesuaikan, seperti itu. Nah, oke, sekian yang bisa saya sampaikan Mbak ya, semoga ada manfaatnya. Jadi inti dari video ini adalah TR final itu dia tidak bisa menambah daya dari power amplifier, karena yang bisa menambah daya dari power amplifier itu yang pertama adalah PSU-nya, yang kedua adalah keefisiensian power atau sistem dari power tersebut atau kelas-kelas dari power tersebut, itu yang bisa menambahkan daya dari power amplifier. Nah, oke, sekian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Jika kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar. Jadi semua komentar pasti akan saya balas ya, tapi tidak langsung karena saya juga repot ya, jadi
mencari waktu luangnya, tapi pasti saya balas lur. Terima kasih buat yang sudah support. Untuk kritik dan saran juga saya terima kasih, saya terima dengan lapang dada jika ada kekurangan dari video-video yang saya sampaikan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.